Tetapi katanya polisi itu pelindung, pengayom masyarakat. Siapa yang dilindungi, siapa yang diayomi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, saya sangat kecewa dengan anggota Bapak di Polda Aceh. Mengapa sangat sulit diselesaikan kasus TPPU yang saya laporkan ini, oknum BUMN? Seharusnya dengan atensi Kapolri, Bapak Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Kombes Winardi, menerbitkan sprindik lanjutan dan dilampirkan sprindik awal berikan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh, biar Kejaksaan Tinggi Aceh yang meneliti perkara tersebut. Jangan semua dihandle oleh Polda Aceh, mereka penyidik, mereka polisi, mereka hakim, sehingga kami masyarakat Aceh tidak bisa dimanusiakan oleh anggota Bapak, sangat semena-mena terhadap kami. Tetapi katanya polisi itu pelindung, pengayom masyarakat. Siapa yang dilindungi, siapa yang diayomi? Semua bukti lengkap dengan saya, Pak. Saya cari bagaimana jahatnya Kombes Sony Sanjaya terhadap saya. Seharusnya Dir Winardi menyelesaikan perkara ini menggunakan hati nurani. Tidak perlu dikondisikan FGD. Untuk apa diberikan kesempatan kepada Bendahara Penerimaan KPKNL Banda Aceh melakukan perbuatan melawan hukum? Saya sudah cukup dikelabui dengan anggota Bapak. Mohon diselesaikan perkara ini, Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Saya heran dengan Polda Aceh, seorang insan Bayangkara yang mau mencederai masyarakat di Aceh. Laporan polisi yang saya buat di SPKT Polda Aceh tentang kejahatan kekayaan negara yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis oleh Firmansyah Arsyaveno, oknum BRI Kantor Fungsional Aceh, yang sangat merugikan saya, debitur Bank BRI Cabang Melabu. Pemalsuan dokumen, pemalsuan data otentik, pemalsuan paper security. Tetapi oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Sony Sanjaya, laporan polisi yang saya buat dijadikan industri hukum, diputarbalikkan fakta, tidak melibatkan Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai peneliti perkara, diabaikan P16 dan P17 dan Sopfom 02 dan Sopfom 03 Kejaksaan Tinggi Aceh. Tetap dilakukan penanganan perkara hingga SP3 tanpa dilibatkan Kejaksaan Tinggi Aceh. Kemudian dikondisikan prapit agar terlapor aman. Kombes Sony Sanjaya pasang badan untuk terlapor. Ada apa? Saya tidak mengerti. Sehingga sangat sulit saya mendapatkan keadilan di wilayah hukum Polda Aceh. Kemudian setelah dikondisikan prapit, saya mengadukan hal ini kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kemudian saya diberikan atensi Kapolri dan saya dipanggil ke Polda Aceh. Bukannya diterbitkan sprindik lanjutan dengan melampirkan sprindik awal diberikan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh oleh Kombes Winardi, dikondisikan FGD, dihadirkan Otoritas Jasa Keuangan, DJKN, KPKNL, saksi ahli dari Fakultas Hukum Unsia, dan karyawan PT Bank BRI Kantor Fungsional Aceh untuk menggelabui saya. Diberikan kesempatan kepada Bendahara Penerimaan KPKNL Banda Aceh memberikan bukti pembayaran pajak APBN palsu. Padahal kebenarannya surati saja Kepala DCP, minta diaktifkan sementara NPWP, kemudian cap validasi PPh final. Tidak perlu dikelabui saya terus-menerus. Kombes Winardi pasang badan untuk terlapor, ada apa saya tidak mengerti. Dan sekarang saya sedang menunggu hasil supervisi Biro Wasidik Barreskrim Polri mengenai gelar perkara khusus yang dilakukan atas perkara ini. Yang terhormat Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, Bapak Wakapolri Agus Andrianto, Bapak Kabareskrim Polri Wahyu Widada, Bapak Kabiro Wasidik Barreskrim Polri Iwan Kurniawan, Bapak Kadip Propam Polri Sahardiantono, Bapak Kapolda Aceh Ahmad Kartike. Saya adalah Reski Handayani SE, korban makelar kasus Dir Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Sony Sanjaya, dan penyidik Vismondev Sudit 2 Dit Reskrimsus Polda Aceh, Kanit AKP Sujono, di mana laporan polisi
saksi korban Reski Handayani SE dijadikan industri hukum dengan memutarbalikkan fakta yang dilakukan oleh seorang insan Bayangkara Kanit AKP Sujono dan kawan-kawan yang seharusnya sebagai pengayom pelindung masyarakat di Aceh yang presisi. Atas atensi Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, setelah adanya salinan putusan petikan perkara pidana nomor 1 Pitpra 2023 PN BNA dengan nomor surat W1U1-292HK011-2023 dengan memperhatikan pasal 77 junto pasal 109 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Kasus ini dibuka kembali dengan novum baru dan novum baru tersebut telah saksi korban berikan kepada Kapolda Aceh tembusan Kapolri. Atas berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan LPB 051 SPKT Polda Aceh 5 Januari 2022 yang diberikan oleh kuasa hukum Polda Aceh Kompol Heri Manjaputra SH kepada hakim pemeriksa. Dan sesuai dengan pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa memberikan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya. Dan Kepala Lembaga Permasyarakatan dan Terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama untuk selanjutnya Panitra mencatat register pengawasan dan pengamatan. Bapak Kapolda Aceh Ahmad Kartiko dapat segera melanjutkan penanganan perkara ini sesuai Perkapolri dengan menerbitkan sprindik lanjutan atas SPDP 041-22-2022 Polda Aceh 25 Januari 2022. Berikan saksi korban Reski Handayani SE tembusan SPDP sesuai Peraturan Jaksa Agung nomor 0361 JA 09 2011 tentang SOP Tindak Pidana Umum dan SP2HP sesuai Perkapolri nomor 12 tahun 2009. Fiat Justitia Ruat Kailum, katakan kebenaran walau itu pahit.